layanan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS ya. Dan kelas rawat inap standar ini merupakan amanat dari undang-undang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pasal 23 ayat 4, yaitu dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanannya di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Saya akan segera terhubung dengan Bapak Dr. Arman Bausat. Beliau merupakan Direktur Rumah Sakit Dadi Makassar. Satu-satunya rumah sakit yang merespon kami ya. Setelah beberapa rumah sakit daerah sebelumnya sudah kami hubungi dan ternyata masing-masing punya kegiatan. Nah, ini mudah-mudahan dari Direktur Rumah Sakit Dadi Makassar, Bapak Dr. Arman Bausat, kami dapat menghadirkan informasi lebih lengkap tentang penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS bagi peserta BPJS ya, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada pasal 23 ayat 4 menyebutkan bahwa dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanannya itu di rumah sakit akan diberikan berdasarkan kelas standar. Kami sudah terhubung dengan Bapak Dr. Arman Bausat. Assalamualaikum, selamat pagi Dok. Pagi, Waalaikumsalam. Baik. Selamat pagi semua. Baik, Ya. terima kasih Dok waktunya untuk pagi hari ini. Bersama saya Melani Ahmad Dok di Dialog Lintas Makassar Pagi. Dok, kita tanya-tanya dulu ini tentang kelas rawat inap standar atau KRIS yang kabarnya akan diterapkan di rumah sakit ya, mengacu pada pasal 23 ayat 4 pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sebetulnya bagaimana mekanisme dari penerapan kelas rawat inap standar ini, Dok? Oh iya, terima kasih banyak. Ini kan aturan baru tentang perubahan kelas perawatan pasien BPJS di rumah sakit itu kan sudah diwacanakan sejak 2 tahun lalu, bahwasanya ada perencanaan perubahan mekanisme pelayanan untuk memperbaiki kinerja maupun sistem operasional BPJS Kesehatan dengan menerapkan pola perawatan kelas standar. Jadi tidak lagi mereka tidak mengenal lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi kelas standar. Nah, mekanisme penerapan kelas standar ini kan sudah diwacanakan dimulai di bulan Juli, tapi itu masih secara bertahap. Dari awalnya dimulai di rumah sakit vertikal milik Kementerian Kesehatan, nanti secara bertahap kemudian masuk ke rumah sakit umum daerah provinsi, kemudian ke rumah sakit umum daerah kabupaten kota, dan diharapkan di akhir 2024 penerapan kelas standar ini ke seluruh rumah sakit di Indonesia sudah selesai laksanakan. Ya, baik. Jadi memang ini belum ada arahan seperti itu, Dok ya, untuk penerapan kelas rawat inap standar ini. Penerapan ini kan sudah ada beberapa kali sosialisasi dari BPJS Kesehatan. Iya. Tapi kan regulasi untuk penerapan kelas standar ini kan belum ada. Nanti kan, tapi saya kira wacana penerapan di bulan Juli 2022 ini kan saya pikir akan secepatnya diterbitkan regulasi, dan yang menerbitkan regulasi tentang penerapan kelas standar ini kan harusnya kan dari Kementerian Kesehatan. Harusnya dari Kementerian Kesehatan, berarti koordinasi ke bawah ini ke Dinas Kesehatan, Dok ya? Iya, jadi nanti kan tidak, jadi BPJS Kesehatan itu kan Di bawah. kan tetap regulasinya mengacu pada regulasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi penerapan kelas standar ini kan harus menunggu regulasi dari Kementerian Kesehatan ya. Kalau memang diwacanakan di bulan Juli, saya yakin juga pastilah mereka sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk secepatnya menerbitkan regulasi tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada regulasi apapun berkaitan dengan kelas rawat inap standar ini? Saya belum, sampai saat ini saya belum dapat. Kami belum dapat. Iya. Oke, jadi berarti belum bisa digambarkan ya Dok ya bagaimana mekanismenya nanti, apakah kelas rawat inap standar ini standarnya ke standar kelas 3 atau standar kelas 2 atau standar kelas 1, kemudian juga iurannya apakah mengikuti itu? Kalau kelas standarnya kan sudah ada bayangan kita bahwasanya kemarin sudah ada penjelasan bahwa kelas standar ini bagi dua, ada kelas standar untuk
BPJS PBI, jadi BPJS dengan iurannya PBI bantuan negara, beda beda jumlah tempat tidurnya dengan pasien-pasien BPJS yang mandiri atau non PBI. Yang saya tahu kalau dia pasien BPJS dengan PBI bantuan biaya, yang bantuan biaya itu dari negara itu kelas standarnya itu satu kamar 6 orang. Kalau untuk non PBI atau yang mandiri itu kelas standarnya satu ruangan itu 4 kamar, 4 tempat tidur. Cuma 2 ya, sama-sama kelas standar, cuma dibedakan. Yang PBI itu 6 tempat tidur, yang non PBI 4 tempat tidur, itu aja. Tapi mengenai tarif kelas standar ini saya belum tahu sampai saat ini. Itu kan aturannya nanti kesepakatan Kemenkes dengan BPJS. Berarti kelas rawat inap standar ini nantinya hanya akan dibagi 2 kategori, yaitu penerima bantuan iuran dan yang mandiri, Dok ya? Ya, saya kira itu demikian, karena kan pasti yang mandiri juga berpikir kalau mau gabung yang penerima bantuan iuran. Ya. Adapun tapi kelas 1, kelas 2, kelas 3 tetap ada, VIP tetap ada. Karena kan pasien yang masuk rumah sakit kan tidak semua pasien BPJS, pasti ada juga pasien umum atau mungkin dari asuransi lain, tetap ada kelas 1, 2, 3. Cuman kami rumah sakit pastilah dengan adanya regulasi ini harus mulai menyiapkan sarana prasarana untuk kelas standar PBI maupun non PBI. Oke. Kalau di Dadi sendiri, Dok, itu gimana kesiapannya? Apakah memang sudah dikhususkan tempatnya tersendiri atau gimana, Dok? Saya kira tidak sulit ya mengubah, kan ini kan tinggal kan seperti kelas standar ini kalau kita lihat kan misalnya non PBI 4 satu kamar 4 orang, PBI satu kamar 6 orang. Itu kami sudah punya semua. Jadi tinggal mengatur aja alokasiannya. Jadi mirip-mirip sebenarnya sih kelas 2, kelas 3, tapi cuma diubah nama aja. Karena kalau selama ini kalau kelas 2 kami kan 4 orang, satu kamar kan 4 orang. Kalau kelas 1 kan satu kamar kan 2 orang, tapi kan tergantung masing-masing rumah sakit ya. Iya. Beda-beda rumah sakit. Ada kelas 1 ada yang kelas 1 2 orang, ada yang kelas 1 1 orang. Tapi umumnya standar biasanya itu kalau kelas 1 2 orang. Kalau kelas 2 3 atau 4 orang, kelas 3 6 orang, 5 atau 6 orang. Nah, kalau kami di Dadi kan itu ada di kelas 2 itu 4 orang, kelas 3 6 orang. Nanti tinggal kita kalau misalnya ada pasien nanti penerapan ya, misalnya dia dikirim dengan BPJS dengan PBI, ya kita masukkan aja dia 4 orang. Dan itu sudah ada semua ruangannya, sudah siap. Oke. Berarti dengan kata lain untuk penerima bantuan iuran nanti standarnya ini berarti standar kelas 3 gitu ya, Dok ya? Mirip kelas 3. Mirip kelas 3 ya. Kalau yang mandiri non PBI berarti dia mirip kelas 2. Mirip kelas 2 ya. Cuman ya KTP kan cuman yang membedakan itu standar pembayarannya, klaimnya sama. Standar pembayaran klaimnya sama. Klaimnya sama. Kan itu dia bilang itu BPJS dengan satu paket biaya. Kalau itu pemahaman kami yang kami dapat ya. Iya. Oke. Baik. Ini berarti kedepannya ini sebetulnya bukan ranahnya Dr. Arman ini untuk menjawab, tapi untuk iurannya harusnya saya nanya ini ke BPJS Kesehatan ya. Tapi berhubung karena kita tidak terhubung ke sana, jadi kemungkinan nanti iurannya akan menyesuaikan ke situ ya, Dok ya? Kemungkinan iurannya ya itu saya nggak tahu kenapa. Kan itu kan nanti pasti hasil kajian, analisis macam-macam lah, baru kemudian ditetapkan berapa nilai iurannya. Oke. Dok, kalau memungkinkan tidak kalau misalnya ada peserta mandiri atau peserta yang PBI ini mau, kan biasanya kalau di yang sekarang ini, Dok ya, kita biasanya minta naik kelas. Pindah kelas saya belum tahu tuh, saya belum pelajari mekanismenya itu. Kalau sekarang kan kalau misalnya kelas 1 mau masuk ke VIP bisa bagian ada pengaturan. Saya belum tahu mekanismenya itu. Oke. Kalau misalnya untuk umum tetap ada layanan kelas 1, 2, 3 gitu, Dok ya? Umum tetap ada 1, 2, 3 maupun sampai VIP. Umum dan ini asuransi lain ya, asuransi swasta. Iya, asuransi lain. Iya. Iya. Oke, jadi untuk sementara itu informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat. Adapun iuran apa segala macam itu di luar ranah dari rumah sakit umum daerah. Dok, saya boleh terima penelpon ini, Dok ya? Satu aja pagi hari ini. Iya. Boleh ya? Oke.
Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Melani. Ya, dari Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah. Iya, itu kalau saya lihat itu kelas 3 itu Mm-mm. biasanya orang dalam 9-10 orang. 9 sampai 10 orang. Oh ya. Iya, kelas 3 itu. Ya. Kelas 2 ya berkurang sedikit. Kalau kelas satunya itu biasanya hanya 1 orang saja. Biasa juga ada 2 orang. Mm-mm. Jadi ini kalau klarifikasinya tidak teratur, Ya. ini juga bisa menimbulkan kecemburuan Lagi ya. Oke. sosial orang. Tapi kan sesuai iurannya nih Pak Abdullah. Iya, kalau sesuai dengan iurannya, tetapi itu harus diingat bahwa tidak semua orang yang masuk itu orang-orang yang mampu. Iya. Dia itu minta kelas 3, dia merasa dirinya orang tidak mampu. Iya. Iya. Jadi kalau kelas 3 mau dinaikkan juga setengah mati orang itu. Baik Pak Abdullah, ya. Jadi harus diperhitungkan baik-baik ini. Ya. Penentuan untuk kelas rawat inap standar ini ya, Kris ini. Perawat standar ini. Oke. Iya. Baik. Tidak semua orang mampu ya. Makasih. Baik Pak Abdullah. Terima kasih Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu kekhawatiran masyarakat ini, Dok, ya, bahwa nantinya pasti timbul kecemburuan ya, bahwa tapi kan sesuai juga dengan yang iuran atau premi yang dibayar ya, Dok ya. Iya. Tidak bisa juga kita ini. Oke. Baik. Untuk sementara dari Rumah Sakit Dadi itu saja yang bisa disampaikan ke masyarakat. Sementara untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan kewenangan BPJS itu tidak bisa kami koordinasikan ya, karena berhubung saat ini kita terhubungnya dengan Pak Dr. Arman Bausat selaku Direktur Rumah Sakit Dadi. Pak Dokter, ini tadi sudah disebutkan PBI itu 6 orang, kemudian mandiri non-PBI itu 4 kamar, dan belum ada informasi mekanisme apakah bisa pindah kelas apa tidak. Kalaupun nanti seandainya ada nih Pak Dr. Arman, apakah akan diterapkan juga sistem yang sama seperti sebelum penerapan kelas rawat inap standar ini, Dok? Saya kira begini kan, ini BPJS ini hasil analisis kajian-kajian selama penerapan kelas 1, 2, 3 selama ini kan itu mungkin ada sedikit temuan-temuan, kajian-kajian sehingga menyebabkan BPJS mengubah kebijakannya sehingga saya kira untuk lebih memperbaiki kualitas pelayanan. Jadi apakah nanti ini kebijakan penerapan kemudian bisa lagi berpindah kelas? Mungkin saya pikir bisa saja kemungkinan terjadi, tapi pasti ada kajian-kajian lain atau mungkin ada mekanisme lain bagaimana caranya untuk berpindah kelas. Baik, ini mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat untuk masyarakat kita dan bisa paham nanti kalau misalnya ke rumah sakit itu nanti akan ada sedikit perbedaan ya dibandingkan layanan BPJS yang layanan terhadap pengguna BPJS yang sebelumnya diterima sebelum ada kebijakan penerapan kelas rawat inap standar ini. Dok, satu hal lagi nih Dok, sebelum kita berpisah, apakah ini betul-betul akan diterapkan nanti pada bulan Juli atau ada kemungkinan diundur lagi nih Dok? Apakah nanti tahun depan atau gimana? Informasi yang kami dapat itu bulan Juli diterapkan, dan dengan informasi terakhir saya dapat juga itu bahwasanya secepatnya Permenkes tentang penerapan kelas BPJS ini akan segera terbit. Nah, kita tunggu saja nanti. Oke, kita tunggu saja bagaimana. Kami ini kan operasional lapangan, tidak bisa menentukan kebijakan. Betul. Tentang penerapan. Baik. Cuma melaksanakan kebijakan. Baik. Pak Dr. Arman, terima kasih waktunya Pak Dokter pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk para pendengar kami ya. Sekali lagi terima kasih Dok. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Mendengar, itu dia satu-satunya informasi yang bisa kita dapatkan pagi hari ini dari Direktur Rumah Sakit Dadi, Bapak Dr. Arman Bausat, bahwa penerapan kelas rawat inap standar di rumah sakit umum daerah itu akan diterapkan, dan penerapan kelas rawat inap standar ini akan diberlakukan pada pengguna BPJS Kesehatan dengan 2 kategori, yaitu PBI atau penerima bantuan iuran, dan juga
mandiri atau non PBI, non penerima bantuan iuran ya. Untuk PBI yaitu penerima bantuan iuran termasuk di dalamnya pengguna JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, kemudian juga ASN mungkin ya karena tidak full membayar iurannya atau tidak mandiri membayar iurannya itu mendapatkan standar pada 6 orang per kamar. Kalau mandiri itu 4 orang per kamar ya. Jadi bisa dikatakan yang PBI itu kelas 3 ya, standar kelas 3 penerima bantuan iuran. Sementara yang mandiri itu kelas 2. Nah, sementara yang umum, layanan untuk pasien yang umum yang masuk lewat jalur umum membayar secara umum itu adalah kelas 1, 2, 3 dan VIP. Kemudian juga berlaku bagi pengguna asuransi dari swasta bukan dari pemerintah. Nah, pendengar, kelas standar BPJS Kesehatan ini diterapkan pasien bisa atau boleh minta naik kelas. Ini saya ambil informasi dari CBNC Indonesia ya .com. Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN mengungkapkan meskipun nanti rawat inap BPJS Kesehatan kelas standar diterapkan, masyarakat masih bisa untuk meminta kenaikan kelas rawat inap. Anggota DJSN Asih Eka Putri menjelaskan apabila saat masyarakat melakukan rawat inap di BPJS kelas standar, kemudian hendak pindah ke ruang inap yang lebih tinggi, itu bisa dilakukan dengan membayar selisih dari tarif BPJS Kesehatan kelas standar ke rumah sakit yang di mana mereka dirawat ya. Dan kalau mau di atas kelas standar, ya bisa masuk kelas VIP boleh, tapi bayar selisih ke rumah sakit. Karena kalau mau ke kelas VIP tentu harganya beda. Dari sisi harganya itu ditanggung oleh pribadi atau kalau punya asuransi komersil bisa asuransi komersilnya bayar selisih. Penerapan BPJS Kesehatan kelas standar merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan prinsip asuransi sosial. Oleh karena itu aturan rawat inap berdasarkan kelas 1, 2, dan 3 itu akan segera berakhir ya. Baik, kita menantikan untuk terhubung dengan narasumber selanjutnya. Sambil menantikan saya terima telepon dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi dengan Pak Wibi ya. Samsul Bahri. Pak Samsul Bahri, silakan Pak Samsul. Iya, sekarang oke, makasih. Saya kira bagus lagi. Ada lagi aturan-aturan permainan. Nah, sekarang saya permasalahkan bagaimana kira-kira dengan pegawai negeri. Kan pegawai negeri itu ada golongan 1, ada golongan 2, 3 dan 4. Nah, kalau itu diberlakukan standar sama, kira-kira gimana anunya aturannya? Padahal di rumah sakit itu kan yang sebelumnya kita kalau golongan 3 itu malah dengan sama dengan golongan 4 itu kayaknya kita kurang apa ya? Kurang strike lah. Artinya kan kita punya ini. Dulu kan pembayaran kan beda. Iya. Pembayaran memang beda. Itu kalau di golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, sekarang kira-kira dengan dengan aturan baru ini kira-kira gimana? Apa tetap semua golongan di PNS itu memakai standar pemakaian standar ini kamar, terutama kamar. Ya. Gimana itu Bu? Kasih. Baik. Terima kasih Pak Samsul Bahri. Sayangnya kita ini tidak terhubung dengan pihak BPJS ya. Humas maupun kepala BPJS ini tidak dapat dihubungi pagi hari ini sehingga kami tidak dapat informasi bagaimana dengan PNS. Tapi yang jelasnya tadi informasi dari Direktur Rumah Sakit Dadi ya Bapak Dr. Arman Bausat itu sudah menyampaikan bahwa untuk kelas rawat inap standar hanya terbagi 2, terkategori untuk penerima bantuan iuran. Misalnya JKN Jaminan Kesehatan Nasional itu per kamar ada 6 orang. Kalau mandiri atau non PBI, non penerima bantuan iuran itu per kamar ada 4 orang. Jadi bisa dikatakan untuk penerima bantuan iuran itu standar kelas 3 ya. Sementara untuk mandiri atau non PBI itu standar kelas 2 ya karena 4 orang per kamar. Kalau beberapa rumah sakit ada yang 3 orang per kamar. Baik. Pendengar, kita akan hadirkan narasumber yang selanjutnya tentunya setelah kita lewatkan dulu yang berikut ini.
sendiri. Aku harus bagaimana, aku bisa apa untuk tahu isi hatimu. Oh, rinduku padamu, padamu kasihku, pujaan hatiku. Dan kau, rindukah kau padaku? Ku ingin melepas rindu meski ku semakin bertemu, semakin ku rindu. Rinduku padamu, oh kekasihku. Aku harus bagaimana, aku bisa apa untuk tahu isi hatimu. Oh, rinduku padamu, padamu kasihku, pujaan hatiku. Dan kau, rindukah kau padaku? Ku ingin melepas rindu meski ku semakin bertemu, semakin ku rindu. Sungguh ingin sekali rasanya genggam tanganmu menjadi nyata. Jangan kemana-mana, ajak aku untuk selalu bahagia. Rinduku padamu, padamu kasihku, pujaan hatiku. Oh, dan kau, rindukah kau padaku? Ku ingin melepas rindu meski ku semakin bertemu. Oh, rinduku padamu, padamu kasihku, pujaan hatiku. Dan ku ingin pastikan kau, rindukah kau padaku? Ku ingin melepas rindu meski ku semakin bertemu, semakin ku rindu. Meski ku semakin bertemu, semakin ku rindu. Hamparan langit maha sempurna, bertahta bintang-bintang angkasa. Namun satu bintang yang berpijar teruntai turun menyapaku. Ada tutur kata terucap, ada damai yang ku rasakan bila sinarnya sentuh wajahku. Kepedihanku berhapuslah. Alam raya pun semua tersenyum, menunduk dan memuja hadirnya. Terpukau aku menatap wajahnya,
Aku merasa mengenal dia, tapi ada entah di mana, hanya hatiku mampu menjawabnya. Mahadewi resapkan nilainya, pencarianku usai sudah. Bila sinarnya sentuh wajahku, kepedihanku berada selalu kata terucap. Ada damai yang ku rasakan, kilau sinarnya sentuh wajahku, pencarianku usai sudah. Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia. Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang, sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing. Segelas kopi, dengar canda adik-adikku, inginkan aku segera bersatu. Indah pagi ini, nada sumbangannya lah kau, biarkan kami. Semoga akan tetap abadi. Pagi ini, pagi esok, esok hari nanti.
Pendengar Pulau Satu dimanapun Anda berada, kami hadirkan narasumber kami yang selanjutnya, Bapak Kafrawi Sainong selaku pengamat kebijakan publik di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kafrawi. Selamat pagi. Baik, Pak Kafrawi, ini ada kebijakan, bukan kebijakan sih, aturan ya, berdasar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 23 Ayat 4 bahwa dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit itu diberikan berdasarkan kelas standar. Nah, insya Allah pada bulan Juli bulan depan itu akan diberlakukan penerapan kelas rawat inap standar yang akan diberlakukan oleh BPJS. Jadi nantinya hanya ada 2 jenis kelas, tidak lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang ada hanya kelas penerima bantuan iuran dan kelas mandiri atau non-PBI. Nah, Pak Kafrawi selaku pengamat kebijakan publik, apakah kebijakan ini nantinya bisa mendatangkan manfaat yang besar begitu untuk masyarakat, Pak Kafrawi? Ya, sekali lagi ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan akan terimplementasikan di seluruh rumah sakit di Indonesia pada bulan Juli ini, tentu punya dampak yang tentu positif bagi masyarakat karena tidak ada lagi kelas-kelas yang yang terdapat yang ada di rumah sakit. Namun tentu di sisi lain rumah sakit tentu mau memberikan pelayanan yang maksimal untuk orang yang sakit, dan inilah yang tentu rumah sakit punya kebijakan tertentu secara internal karena seluruh rumah sakit tentu harus bekerja sama dengan BPJS ini. Dengan adanya tanpa kelas yang ada dari pemerintah nantinya tentu memberikan semua rakyat akan merasakan merasakan pelayanan yang sama dengan adanya tanpa kelas ini. Jadi seluruh masyarakat yang punya jaminan sosial, baik itu kartu Indonesia Sehat, kemudian BPJS Mandiri misalnya, itu nantinya akan diberikan pelayanan sama kepada seluruh masyarakat yang sakit misalnya untuk datang ke rumah sakit. Oke. Apakah ini kan nanti hanya ada 2 jenis kelas, PBI, penerima bantuan iuran, itu ternyata 6 orang per kamar. Berarti standar layanan kelas 3, kelas 3 ya. Ya. Kemudian mandiri atau non PBI, non penerima bantuan iuran itu 4 orang per kamar, standar kelas 2. Nah, kalau dilihat standarisasinya ini justru diambil yang paling rendah, Pak ya. Apakah nanti masyarakat akan merasa puas dengan layanan kesehatan pada standar yang paling rendah ini? Ya, inilah yang saya bilang tadi, ada dampak yang rumah sakit tentu tidak akan bisa menerima sepenuhnya karena tetap rumah sakit akan bekerja sama dengan BPJS. Karena rumah sakit tentu akan memberikan pelayanan maksimal untuk masyarakat yang punya kelebihan dana misalnya untuk membayar ke kelas khususnya kelas VIP. Karena tentu ada misalnya masyarakat yang misalnya tidak mau bergabung dengan pasien yang lain. Beda lagi misalnya dalam kasus nanti yang ada rawat ICU yang tentu bisa terbatas pasiennya, tidak bisa harus banyak. Jadi inilah yang kalau misalnya adanya 2 kelas ini tentu ini aturan yang diberlakukan untuk kerjasama dengan BPJS, tapi tentu secara internal rumah sakit tentu tidak bisa menerima sepenuhnya dengan alasan, dengan dalih bahwa untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Oke, iya. Jadi nanti intinya adalah penerima bantuan iuran itu akan mendapatkan layanan kesehatan pada standar kelas yang paling rendah, sementara yang mandiri itu atau non PBI, non penerima bantuan iuran itu akan mendapatkan layanan rawat inap kamar pada standar menengah seperti itu ya. Kalaupun nanti akan melakukan pemindahan kelas layanan rawat inap, itu berarti harus membayar sendiri gitu ya Pak ya ke rumah sakit. Dia akan mengenakan jas tambahan karena tidak di-cover oleh BPJS tentunya. Oke, ini berarti akan diikuti juga dengan kebijakan pembayaran iuran atau premi yang sama gitu Pak ya? Ya, jadi inilah dengan tidak adanya perbedaan kamar, kemudian nanti akan satu jenis pembayar, satu nominal pembayaran yang
tentu mudah-mudahan akan ditinjau, tentu tidak akan terlalu tinggi, tidak akan terlalu rendah tentunya. Jadi kesanggupan masyarakat semua untuk yang membayar tentunya. Kalau yang ditanggung oleh pemerintah misalnya ya tentu tidak perlu khawatir. Tapi orang yang misalnya membayar mandiri, yang pegawai swasta tentunya, atau yang aparatur sipil negara tentu akan banyak kebijakan khusus nantinya karena akan dibayar secara internal oleh kantornya masing-masing, instansi masing-masing. Oke. Jadi ini mudah-mudahan sekali lagi menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pengguna dari BPJS Kesehatan, bahwa nantinya akan terbagi dua ya untuk kelas rawat inap standar, yaitu standar PBI, standar penerima bantuan iuran, dan standar mandiri atau non-PBI. Pak Kafrawi, ini kalau boleh informasi Pak Kafrawi mungkin mengetahui siapa saja yang masuk golongan penerima bantuan iuran nih Pak Kafrawi? Ya, ini penerima bantuan iuran ini kan yang termasuk dalam kategori yang mendapat kartu sehat, itu golongan masyarakat yang mendapat jaminan dari pemerintah, itu yang ada surat keterangan tidak mampu ya, KTM-nya. Iya. Kemudian masyarakat yang diberikan prioritas khusus untuk menerima bantuan iuran ini, karena bukan hanya orang yang tidak mampu ya. Ada golongan-golongan yang akan menerima bantuan iuran ini dari pemerintah. Oke, kalau untuk ASN, PNS ataupun P3K itu terkategori PBI juga atau bukan, Pak? Kalau dalam aturan yang berlaku ini dia termasuk mandiri karena dibayar oleh pemerintah melalui uang honornya kan, gajinya yang terpotong secara langsung setiap bulan. Oke. Jadi ini berarti termasuk juga di dalamnya selain ASN, PNS, dan P3K, termasuk juga penerima upah, dalam hal ini pekerja swasta ya? Iya, ya betul, karena dia akan langsung dibayar secara instansi. Iya. Oke, tapi mudah-mudahan nanti kebijakan ini bukan justru membuat mereka yang masuk kategori PBI, penerima bantuan iuran itu merasa tersisihkan gitu Pak ya, karena dalam tanda petik penerima bantuan iuran itu kan bisa dikatakan sebagai miskin ya, dan mendapat layanan kelas rawat inap yang paling bawah ya, karena 6 orang per kamar. Ya, jadi masyarakat tentu harus siap dengan adanya aturan seperti ini, karena pemerintah tentu sudah mengkaji bahwa dengan adanya tampak perbedaan kamar kelas di pelayanan bantuan pemerintah inilah yang nantinya masyarakat semua harus bisa pakai dan tentu tidak mengurangi pelayanan yang ada. Oke. Tidak mengurangi standar pelayanan yang ada ya. Jadi kalau memang standarnya kelas 3, mudah-mudahan standarnya tetap di situ, dan kembali lagi tetap ada persamaan dalam memberikan layanan, apakah itu PBI atau non-PBI atau mandiri ya. Pak Kafrawi, terima kasih waktunya di kesempatan pagi hari ini Pak Kafrawi. Mohon maaf mengganggu kesibukannya Pak ya. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kafrawi. Pendengar, demikian kebersamaan saya dengan Bapak Kafrawi Sainong, pengamat kebijakan publik di Sulawesi Selatan, dan sekali lagi mudah-mudahan ya penerapan aturan ini yang merupakan amanat dari pasal 23 ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ini tidak justru membuat masyarakat kita khususnya yang terkategori sebagai penerima bantuan iuran itu merasa tersingkirkan seperti itu ya, karena pada kenyataannya kelas rawat inap standar untuk PBI itu mengacu pada standarnya pada 6 orang per kamar atau standar kelas 3, atau bisa dikatakan standar kamar yang paling rendah ya. Baik, sementara itu untuk non-PBI atau mandiri atau bisa dikatakan peserta yang merupakan penerima upah dan anggota keluarganya, dan yaitu setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, antara lain dalam kategori ini adalah PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non-pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah.
Kemudian juga terkategori dalam hal ini juga pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, antara lain pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Dan yang ketiga adalah bukan pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu setiap orang yang tidak bekerja tapi mampu membayar iuran jaminan kesehatan. Itu antara lain investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, dan bukan pekerja lainnya yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah. Itu semuanya masuk dalam kategori non-PBI dan mendapatkan kelas rawat inap standar dengan standar pada 4 orang per kamar ya, atau standar kelas 2. Nah, itu dia informasi yang dapat kami hadirkan dalam perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini dalam dialog interaktif Intas Makassar pagi dengan topik kita peserta BPJS rawat inap tanpa kelas. Saya Melani Ahmad mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda bersama dengan pengarah acara kami Hayati dan juga operator studio Ruli. Kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah anak manusia yang bertemu dengan rasa yang indah yang bisa buat mabuk, buat belayang. Rasa candu